Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hadi Pratama dan saya Rifa Aldinata. Di video kali ini kami akan membahas materi pengelompokan bahasa multilingual, bilingual, dan monolingual dari 3 jalan yang berbeda-beda, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Nusa Indah 3, dan Jalan Nusa Indah Baru. Materi pertama yang akan kami bahas adalah monolingual bahasa Indonesia. Monolingual bahasa Indonesia adalah sebuah teks yang hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, contohnya kami sudah mengelompokkannya dari 3 jalan yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di slide berikut. Baik, di sini yang pertama adalah monolingual bahasa Indonesia. Di sini kami ambil contoh di Jalan Nusa Indah 3. Di sini ada bertulisan Hotel Kini. Nah, papan nama yang pada foto ini merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu kata hotel dan kata kini. Nah, kedua kata tersebut bertulis dalam bahasa Indonesia, maka Hotel Kini dimasukkan ke dalam kategori monolingual bahasa Indonesia. Lalu contoh kedua ada di Jalan Nusa Indah Baru, yaitu Pelita Sukses Makmur. Nah, Pelita Sukses Makmur ini termasuk kategori monolingual bahasa Indonesia. Mengapa? Dikarenakan dari Pelita Sukses Makmur itu semua 3 kata tersebut itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing dan bukan bahasa daerah. Dan itu alasannya mengapa Pelita Sukses Makmur ini masuk ke kategori monolingual bahasa Indonesia. Yang ketiga di sini ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di sini ada kantor bertulisan Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ini termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia karena semua katanya berasal dari bahasa Indonesia. Lanjut ke monolingual bahasa daerah. Hampir sama seperti monolingual bahasa Indonesia. Monolingual bahasa daerah adalah teks yang menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa daerah. Baik, yang pertama di sini contohnya ada di Jalan Nusa Indah 3. Di sini ada sebuah toko yang bertuliskan Warung Sambal Dapo. Nah, dari video tersebut dapat kita temui kata warung, sambal, dan dapo. Kata warung merupakan bentuk ejaan dari warung. Dan kata dapo berasal dari bahasa Melayu yang berarti dapur. Nah, penggunaan kedua kata ini termasuk dalam monolingual bahasa daerah karena keduanya menggunakan bahasa daerah. Lanjut yang kedua ada Pondok Artomoro atau Ayam Kelasan Budekas di Jalan Sudirman. Nah, ini termasuk ke monolingual bahasa daerah. Mengapa? Dikarenakan di situ terdapat papan nama yang tulisan Ayam Kelasan Budekas yang menggunakan kosakata khas daerah Jawa, sehingga termasuk kategori monolingual bahasa daerah. Kata bude berarti bibi dalam bahasa Jawa dan digunakan untuk memberi kesan akrab serta menunjukkan identitas budaya lokal penamaan usaha kuliner tersebut. Untuk contoh monolingual bahasa daerah di Jalan Nusa Indah Baru kami tidak menemukannya, jadi kami akan lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu monolingual bahasa Inggris. Nah, hampir sama seperti monolingual yang lainnya, monolingual bahasa Inggris adalah sebuah teks yang menggunakan satu bahasa, yaitu hanya bahasa Inggris. Contoh yang pertama terdapat pada Jalan Nusa Indah 3. Yang pertama di sini ada Car Life Insurance. Nah, ini termasuk ke dalam monolingual bahasa Inggris karena semuanya terdapat dalam bahasa Inggris. Seperti car yang artinya mobil, life artinya hidup, dan insurance adalah asuransi. Jadi gabungan dari ketiga kata tersebut, Car Life Insurance merupakan kategori monolingual bahasa Inggris. Contoh yang kedua ada di Jalan Nusa Indah Baru yaitu tekstil. Nah, swan tekstil ini masuk ke kategori monolingual bahasa Inggris dikarenakan kata swan dan kata tekstil ini menggunakan bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa daerah ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Contoh yang ketiga ini ada di Jalan Jenderal Sudirman. Di sini ada toko yang bertulisan Oriental Solar Tech. Oriental merupakan serapan dari kata bahasa Inggris.
sedangkan solar tech artinya adalah teknologi solar. Maka kedua kata ini jika digabungkan termasuk ke dalam monolingual bahasa Inggris. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu duilingual. Apa itu duilingual? Duilingual adalah gabungan dari dua bahasa yang digabungkan menjadi satu. Contohnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di contoh pertama ada di Jalan Nusa Indah 3. Nah, ini ada Ratu Tekstil. Nah, Ratu Tekstil ini termasuk dalam kategori bilingual dikarenakan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ratu menggunakan bahasa Indonesia dan tekstil menggunakan bahasa Inggris. Contoh berikutnya ada di Jalan Nusa Indah Baru. Di sini ada toko yang bertulis Mahajaya Golden Ocean. Nah, ini termasuk ke dalam duilingual. Kenapa bisa masuk ke situ? Karena Mahajaya termasuk dalam bahasa Indonesia, sedangkan Golden Ocean yang berarti lautan emas itu termasuk ke dalam bahasa Inggris. Maka ini termasuk dalam kategori duilingual. Nah, contoh untuk di Jalan Jenderal Sudirman ini ada papan nama dengan slip expert bintang terang Pontianak. Nah, untuk papan nama ini termasuk ke kategori bilingual dikarenakan menggunakan dua bahasa. Slip expert menggunakan bahasa Inggris dan bintang terang Pontianak menggunakan bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu multilingual. Nah, apa itu multilingual? Multilingual adalah teks yang menggunakan lebih dari dua bahasa. Untuk contohnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk contoh yang terakhir, yaitu multilingual, kami hanya mendapatkan satu saja, yaitu di Jalan Nusa Indah Baru. Bisa kita lihat di video, yaitu ada papan nama bertuliskan Pocajang X Kitamura Sabu Grill, yang merupakan gabungan dari tiga bahasa sekaligus, yaitu bahasa Korea untuk Pocajang, bahasa Jepang untuk Kitamura, dan Sabu Grill dari bahasa Inggris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik seperti nama jalan, papan informasi, bangunan, dan merek dagang merupakan kewajiban yang bertujuan memperkuat identitas nasional. Dari hasil identifikasi di lapangan, masih ditemukan penggunaan bahasa asing maupun bahasa daerah pada berbagai papan nama dan tulisan jalanan. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman linguistik di masyarakat, namun sekaligus menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan bahasa nasional. Oleh karena itu, keseragaman penggunaan bahasa Indonesia sangat penting untuk menjaga dan memperkuat identitas nasional.